Selamat hari Minggu, Shalom. Ya, saya menghemat suara karena hari ini tenggorokannya sedang tidak bersahabat. Ya. Dan pada kesempatan ini masih seputar Yesus Kristus terangkat ke sorga dan segala berkat yang dia tinggalkan dan perkataan-perkataan yang dia janjikan. Salah satunya adalah janji tentang damai sejahtera, di mana Yesus pernah janjikan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan ini perkara yang tidak main-main, karena Tuhan tahu apa yang Anda dan saya butuhkan untuk tetap bertahan hidup. Karena tanpa damai sejahtera, kita akan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu untuk menikmati kehidupan ini, bahkan ketika semuanya tenang pun kita nggak bisa menikmati, karena tanpa damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah, sesungguhnya kekuatan pribadi kita nggak mampu untuk menembus, menikmati apa yang terjadi situasi di sekitar kita. Nah, karena itu bicara tentang damai sejahtera, di Alkitab ada dua istilah untuk damai sejahtera. Yang pertama adalah shalom, yang kedua adalah eiriene. Eiriene ini seringkali saya temukan ada beberapa kawan memberi nama anaknya, mungkin tujuannya mau Eirene, tapi akhirnya jadi Irene gitu. Nah, shalom atau eiriene ini punya makna yang sangat luas, dan makna damai sejahtera yang sangat luas itu akhirnya dapat disimpulkan dengan 5 pengertian makna. Yang pertama, damai sejahtera itu adalah harmonis dengan Allah dan sesama. Karena siapa harmonis dengan Allah, pastinya dia juga harus harmonis dengan sesama. Ya, kalau Anda harmonis dengan Allah tapi tidak harmonis dengan sesama, berarti Anda cuma pemain drama saja di gereja. Ya. Memuji-muji Tuhan, ya, segala kegiatan ikut ya, tapi ketemu sesama nggak harmonis. Nah, bicara soal harmonis adalah bicara tentang seirama. Nah, damai sejahtera dalam definisinya yang kedua adalah ketenangan. Tenang itu penting, karena siapa yang tenang dia dapat berdoa. Nah, tenang itu kalau didapat dari situasi, Anda akan susah sendiri. Karena dunia ini sedikit menyajikan ketenangan. Namun, damai sejahtera yang dari Tuhan memampukan Anda dan saya mengalami ketenangan dalam situasi yang tidak tenang. Kemudian kemakmuran. Kemakmuran tidak melulu bicara tentang kelimpahan. Kemakmuran adalah sebuah rasa yang membuat jiwa seseorang itu aman. Karena kemakmuran lebih tinggi dari keadaan kaya raya. Makmur, kalau beberapa daerah di Jawa Tengah seringkali ada slogan gemah ripah loh jinawi. Ya. Jadi dia punya tenang itu dari tubuh, jiwa sampai roh. Makmurnya juga dari tubuh, jiwa sampai rohnya itu makmur. Nah, orang-orang yang harmonis dengan Allah, yang kemudian harmonis dengan sesama, itu akibat dari damai sejahtera. Sehingga orang tersebut juga makmur. Ingat, ini tentang rasa. Ya. Ini bukan tentang logika. Ini bukan tentang situasi yang Anda dan saya bisa baca. Ini adalah sebuah kekuatan, kemampuan dari Tuhan membuat apa yang tidak terbaca dari situasi kita menjadi dapat kita mengerti. Karena damai sejahtera itu mendatangkan ketenangan, damai sejahtera itu mendatangkan rasa makmur, dan damai sejahtera itu memberi kita rasa aman. Hidup ini
Kalau udah tenang karena paham apa yang dia punya adalah Tuhan punya dan sumber kehidupannya adalah Tuhan, maka yang kita butuhkan adalah keamanan. Rasa aman itu penting. Karena Anda boleh punya tempat yang membuat Anda terlindungi, tetapi apakah benar Anda dan saya bisa tidur nyenyak itu bukan jaminan. Karena rasa aman dan keamanan sesungguhnya ada pada damai sejahteranya Tuhan. Nah, yang berikut adalah utuh. Damai sejahtera itu adalah sesuatu dari Tuhan yang membuat jiwa dan pikiran kita ini utuh. Jadi nggak sendiri-sendiri. Utuh dia. Utuh di mana Anda nggak hidup dengan jiwa yang setengah dan pikiran yang setengah. Nah, bicara tentang damai sejahtera, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu bersifat damai sejahtera. Itu yang pertama. Di mana Tuhan membuat rancangan damai sejahtera buat manusia. Perhatikan baik, Tuhan membuat rancangan. Manusia membuat rencana. Ya. Karena itu rancangan adalah gambar utuh. Rencana adalah potongan dari gambar utuh. Ini jangan jadi tabrakan ya, karena jangan sampai kita sibuk dengan rancangan padahal jatah Anda dan saya adalah rencana. Oleh karena itu kualitas rencana setiap manusia harus memiliki unsur yang sama dengan rancangannya. Dalam mata kuliah kepemimpinan, yang paling getol dibahas biasanya adalah visi dan misi. Dan visi dan misi ini juga menjadi catatan ketika seseorang mengembalakan. Nah, seringkali jebakan iblis itu masuk kepada urusan visi dan misi. Di mana kemudian bukannya membuat sebuah rencana untuk bisa mencapai yang Tuhan mau, tapi malah si pemimpin membuat rancangan. Ya. Akhirnya kita sibuk dengan statistik, kita sibuk dengan angka. Beberapa hamba Tuhan yang masuk dengan jebakan ini akhirnya keluar dari apa yang Tuhan rancang karena dia membuat rancangannya sendiri. Ya, siap dengan 10.000 jemaat, 2 juta jiwa, ya, kita tuai 2 juta. Ini sekarang bukan masalah 2 juta, bukan masalah 10.000. Ini kalau kita mau kembali ke Alkitab, memang Anda dan saya dipanggil untuk beritakan Injil. Nah sekarang setelah Injil diberitakan, adakah Anda dan saya mengembalakan orang-orang itu? Ya. Maka dari itu Tuhan membuat rancangan, manusia membuat rencana. Nah kalau rencana manusia sudah naik level sampai pada rancangan, itu biasanya sudah bukan bekerja di atas akal, kita sudah mulai akal-akalan. Makanya melihat potensi jemaat yang ada di kota, mulai akal-akalan. Gak apa-apa lah, kita hutang bank saja 20M, kita sewa tempat untuk bikin ibadah, sewa tempatnya bagus. Nanti kalau tempatnya bagus juga orang datang. Ya, cuma pindahin orang saja sebetulnya. Nah lalu kemudian bikin target. Ya, targetnya sekian ribu. Kalau angka statistiknya udah nyampe, berarti visinya sudah disebut berhasil. Sekali lagi saya mau ulangi tentang berhasil dalam hidup ini. Bahwa sesungguhnya keberhasilan hidup orang percaya
adalah hidup kita sampai pada tujuan Tuhan. Makanya banyak yang nggak ngerti ketika berkhotbah menyampaikan bahwa Musa itu tidak masuk ke dalam tanah Kanaan adalah sebuah kegagalan. Sesungguhnya tidak demikian. Rancangan Tuhan mau membawa orang Israel yang sudah 400 tahun di Mesir untuk beribadah di gunung yang Tuhan sudah tetapkan, kemudian digiring masuk ke tanah perjanjian. Dan itu tidak bicara tentang ABC kapannya, karena itu tergenapi justru ketika zamannya Daud. Apakah Musa gagal? Musa tidak gagal, karena Musa berhasil bawa orang Israel keluar. Ukuran berhasil atau tidak akhirnya seringkali condong kepada para pengkhotbah yang menafsir. Ya. Oleh karena itu yang pertama, rancangan Tuhan itu bersifat damai sejahtera. Jangan curiga pada Tuhan. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, Anda yang masih bekerja bersyukur. Anda yang mulai mengalami goncangan di dalam pekerjaan pun bersyukur. Karena kalau kita menjalankan rencana di bawah rancangannya Tuhan, harusnya dalam apa yang kita kerjakan, kita bisa tenang. Kita tetap mengalami makmur itu, rasa aman, keutuhan jiwa kita dan pikiran. Karena kalau udah jiwa dan pikiran Anda tidak utuh, Anda mendekati sakit jiwa. Nah, yang berikutnya dari Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera itu memberi Anda dan saya kemenangan. Ya. Karena Kristus telah mengalahkan dunia, dan rasa seorang pemenang itulah yang ada dalam damai sejahtera. Karena itu yang kedua, damai sejahtera itu memberi kemenangan. Damai sejahtera itu mengalahkan dunia. Damai sejahtera itu mendatangkan kekuatan. Karena Anda dan saya bisa kuat kalau kita damai sejahtera. Kita nggak bisa belagak kuat karena akan ada waktu di mana Anda dan saya, kalau kuatnya bukan karena damai sejahtera, pasti perlahan juga pasti akan luntur. Damai sejahtera itu mendatangkan kekuatan, di mana kekuatan yang berasal dari damai sejahtera pasti berkemenangan sampai akhir, tidak momentum. Rasa menang itu bukan sebentar, tetapi berkemenangan terus-menerus. Dia memberi Anda dan saya kekuatan. Karena itu rancangan Tuhan itu memberi Anda dan saya kemenangan. Kalau kau paham tentang damai sejahtera, maka kau akan hidup selayaknya seorang pemenang itu hidup. Oleh karena itu, mari dapatkan damai sejahtera. Jangan salah nyarinya di mana. Mari dapatkan damai sejahtera itu. Karena memang Yesus janjinya adalah kutinggalkan bagimu. Itu artinya Anda harus kelola sumbernya. Karena itu bukan diserahkan kepada tanganmu, tapi dia tinggalkan di dunia ini. Dan Tuhan mau Anda menemukan itu, Anda mendapatkan itu. Nah yang ketiga, mari kita dapatkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteranya yang dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera versi dunia. Versi dunia itu mengandalkan apa yang Anda dan saya lihat. Itu ukuran yang menimbulkan Anda merasa yang disebut damai. Itu polanya dunia, ya, di mana ada perhitungan-perhitungan tertentu yang ketika Anda kalkulasi,
Karena perhitungan itu Anda masih ada di atas situasi. Itu polanya dunia. Ya. Pola damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak bergantung situasi, tidak bergantung kondisinya, tidak bisa dicuri juga. Ya. Karena seringkali kita salahkan iblis untuk perkara damai sejahtera. Bangun tidur perasaan baik-baik saja. Tapi kok setelah ada 1-2 hal yang terjadi, rasa baik-baik saja tuh hilang. Lalu kemudian kita mulai berkata, ini dia nih, ini iblis pakai dia untuk curi damai sejahtera yang ada pada saya. Sekali lagi saya confirm, damai sejahtera nggak bisa dicuri iblis. Damai sejahteranya Allah itu iblis nggak sanggup untuk nyuri. Maka dari itu jangan pernah cari damai sejahtera di luar Tuhan Yesus. Ada lagunya zaman dulu, kalau aku cari damai, ya, naik ke gunung, turun ke lembah, damai nggak ditemukan selain dalam Yesus. Anda cari tempat juga. Saya sekarang ini kan kita tempat-tempat yang disebut nyaman sekarang berubah dengan istilah Instagramable. Ya. Dimana seharusnya tempat-tempat yang kita anggap menyenangkan itu bisa menghilangkan penat. Ya. Tapi ternyata kalau Anda jalan pada jam yang salah, Anda bukan melepaskan lelah, lama-lama kok bisa melepaskan nyawa juga. Ya. Itu di daerah Sukabumi ada yang namanya Kopi Daung. Ya. Itu Anda berangkat kalau dari rumah nggak jam 6 pagi, dia buka jam 8, kau masuk itu seperti kau yang punya. Kau bisa hirup udara cemara bagus. Tapi mulai jam 10 pagi, itu gak beda dengan pasar agung yang ada di Depok. Ya. Anda akan lihat orang kumpul dan lain sebagainya. Dan kita pakai istilah melepas lelah. Ya. Saya ketika udah mulai jam 10 pagi di daerah itu bukan melepas lelah. Hampir terikat lelah lagi ngelihat begitu. Ya. Makanya ini saya bilang, kau mau cari tempat di mana juga di dunia ini, gak akan ketemu damai sejahtera. Karena damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Anda gak akan pernah damai. Ya. Sumber yang salah, pasti damai sejahteranya palsu. Ya. Wih, di sana enak, di sini enak, di situ enak, di sana enak. Coba bilang, banyak orang punya banyak uang, bisa berlibur kemana-mana. Ketika dia ada di mana-mana, otaknya juga tidak ada di situ kok. Karena sumber damai sejahteranya bukan Yesus. Ya. Ini yang disebut keutuhan pikiran dan jiwa. Ya. Dimana ketika dia di situ, dia bisa nikmati itu. Kalau sumber damai sejahteranya salah, pasti damai sejahteranya juga palsu. Kalau damai sejahtera yang dari Tuhan, itu pasti menjadikan Anda dan saya kuat. Bukan menjadikan Anda dan saya sok kuat. Nah, Bilangan 6 ayatnya yang ke-26. Di sana tertulis demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perhatikan, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada seseorang, Tuhan beri damai sejahtera kepada orang tersebut. Pada wajah Tuhan ada damai sejahtera. Karena itu siapa yang mencari wajah Tuhan dengan pengertian, dia akan mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu pastikan rencanamu sesuai dengan caranya. Pastikan rencanamu sesuai dengan kehendaknya. Supaya kita nggak bermain-main rasa damai sejahtera palsu. Karena begini, bagaimana mendapatkan damai sejahtera? Yang berikut ini adalah mengupayakan perkenanan Tuhan. Ya. Mengupayakan diri kita untuk terus
menjadikan penyembahan yang menyenangkan buat Tuhan dari apa yang kita lakukan. Kalau disederhanakan mungkin pakai istilah mencari muka kepada Tuhan. Nah, mencari muka kepada Tuhan itu ada pola di mana tujuan yang benar dalam hidup Anda dan saya memberi alasan kepada Tuhan untuk memberkatimu. Karena untuk Allah mengasihi kita, Allah tidak butuh alasan karena Allah adalah kasih. Tapi untuk Tuhan memberkatimu, kita butuh yang namanya perkenanan. Perkenanan kepada Tuhan itu bukan gratifikasi. Bukan Anda lakukan sesuatu yang apapun saja caranya, yang penting Tuhan senang, ya dia bisa take it for granted dari kita. Tidak begitu. Dia Allah yang Anda dan saya nggak bisa sogok. Bahkan dengan pola-pola yang Anda pikir itu benar. Kau tambah banyak baca Alkitab tiap hari juga nggak bikin dia tambah sayang. Kau banyak doa puasa juga tidak bisa menambah dia tambah mengasihimu. Karena memang dari sononya dia sudah sayang kepada kau. Ya, karena itu pastikan rencana kita ini sesuai dengan caranya. Pastikan rencana kita ini sesuai dengan kehendaknya. Karena ketika tujuan kita benar, itu akan menjadi alasan Tuhan memberkati Anda dan saya. Nah, cara yang benar memberi alasan juga kepada Tuhan untuk menyertai Anda dan saya. Karena disertai damai sejahtera itu seperti Anda punya gudang amunisi yang gak pernah habis. Dan yang berikutnya dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Wow, ya. Perhatikan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Jangan dibalik. Bukan karena Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera, makanya hati kita bisa teguh. Tidak demikian. Tapi keteguhan hati itu keputusan Anda dan saya. Maka dari itu tetap mengalami damai sejahtera itu penting. Karena hati yang teguh memiliki pengertian. Pengertian yang tetap mempercayai Tuhan, apapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Mari jadi orang-orang Kristen yang sekalipun tidak melulu danau yang tenang, sekalipun tidak melulu padang yang berumput hijau, sekalipun masuk dalam lembah kekelaman, kau akan jadi orang yang tidak takut bahaya. Karena menaruh percaya pada Tuhan membuat kita mengalami damai sejahtera. Jangan tunggu sampai damai sejahtera baru kita menaruh percaya kepada Tuhan. Karena yang harus kita lakukan adalah menaruh percaya. Dan kata hatinya teguh adalah bicara tentang terus-menerus mempercayai Tuhan. Bahkan sampai pada level di mana Anda dan saya tidak punya alasan yang kelihatan secara kasat mata untuk menaruh harap. Sampai di level itu, maka Tuhan akan jaga kau dan saya dengan damai sejahteranya. Dan yang terakhir, masih ada beberapa lagi. Yesaya 32, ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Saudaraku, kebenaran itu yang menjadikan damai sejahtera itu bertumbuh. Dari ada sedikit, Tuhan taruh, karena Anda mencarinya dari Tuhan, kemudian damai sejahtera itu jadi makin tumbuh. Tumbuh, menguasai yang tadinya cuma hati, pikiran Anda juga dikuasai. Lalu kemudian kelangsungan tubuhmu juga dikuasai. Sehingga bisa terjadi apa yang disebut pengendalian diri. Nah, firman bilang, kalau kebenaran ada, damai sejahtera pasti tumbuh. Karena rupanya ketenangan dan ketentraman
itu akibat karena adanya kebenaran. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera akan tetap menjaga Anda dan saya. Bahkan dia akan bertumbuh, menguasai keseluruhan diri kita. Nah, kebenaran itu pengetahuan akan Tuhan. Kebenaran itu adalah pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi saya ulang-ulang. Jangan cuma suka berdoa, jangan suka sekedar memuji Tuhan. Tapi suka juga dong dengan firman-Nya. Ya. Berapa waktu lalu saya ada undangan sebagai narasumber di Super Talks, ada salah satu channel. Ya. Host ini, ya, saya narasumber dari Depok, hostnya dari Jerman, ya, yang punya acara dari Jakarta. Waduh, saya pikir kalau udah Jerman, ya apalagi kita punya inilah ya, kita punya perasaan tersendiri. Ya, kalau orang Ambon punya perasaan sendiri dengan Belanda. Kalau orang Batak punya perasaan sendiri dengan Jerman. Karena Injil masuk di tanah Batak itu pembawa berita Injilnya dari Jerman. Ya. Nah, saya melihat host ini, wah pasti cerdas ini. Ya masih muda, bicaranya berapi-api. Tapi terakhir akhirnya mau nggak mau ya saya harus speak up. Ya. Karena ketika dia mau close acara, dia bilang begini. Jadi buat kita semua ya, pastor juga, yang penting kita do the best and God will do the rest. Gitu. Anda biasa dengar itu? Ya. Udah, kita lakukan saja yang terbaik. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikannya. Ya. Ini sebetulnya statement paling kurang ajar. Nanti selesai ibadah Anda bisa cek di surat Filipi. Ada tulisannya, Ia yang telah memulai segala pekerjaan baik bagi kita. Jadi sesungguhnya bukan Anda dan saya yang mulai. Lalu kemudian kita suruh Yesus yang beresin. Ya. Tapi kita yang melanjutkan apa yang Tuhan sudah taruh. Damai sejahtera itu Tuhan yang sudah taruh dalam hidup Anda dan saya. Nah, sekarang bagian Anda dan saya yang harus membuat itu menjadi tumbuh. Dan untuk menumbuhkannya, kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Kebenaran, terus Anda kejar pengetahuan akan Tuhan. Dan kalau sudah banyak tahu, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau sudah tahu Tuhan punya mau, sekarang kejar bagaimana Tuhan mau caranya dengan sikap yang benar untuk kita melakukannya. Dan Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Dahsyat. Damai sejahtera akan terjadi seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan karena damai sejahtera nggak pernah kering, seperti sungai yang terus mengalir, berdampak pada kebahagiaan hidup kita yang terus berlimpah. Kalau tadi seperti sungai, damai sejahtera itu cukup seperti sungai aja. Anda bisa bahagianya seperti gelombang laut, gitu kurang lebih. Ya, ini ayatnya kan bilang begitu ya. Kalau kau ngalami damai sejahtera di level cuman sungai, kamu bisa bahagia di level gelombang laut. Ya. Yang saya mau sampaikan dari pesan Tuhan ini begini. Melakukan kebenaran dalam hidup kita, itu sesungguhnya melipat gandakan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan momentum. Damai sejahtera itu harusnya terjadi terus-menerus. Damai sejahtera itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Bohong kamu bahagia kalau kamu nggak damai sejahtera. Karena kebahagiaan yang sejati itu dibangun oleh damai yang tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Semakin damai sejahtera, maka semakin bahagia kamu. Dan siapa yang berbahagia di dalam Tuhan,
maka hidupnya akan sampai pada tujuan Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi kita anggap sepele tentang damai sejahtera. Dia sudah meninggalkan itu buat Anda dan saya. Mari kita kelola. Bukan Tuhan yang harus mengelolanya. Anda dan saya harus mengelola damai sejahtera itu. Dan firman membukakan semuanya buat kita semua. Dan percayalah bahwa semakin Anda dan saya damai sejahtera, maka semakin tidak ada apapun yang bisa mengatur rasa Anda dan saya dari dunia ini. Karena harusnya kita yang dipanggil menjadi terang. Bukan dunia yang memberi cahaya buat Anda dan saya. Tapi kita yang harus beri cahaya kepada dunia. Bukan garam di dunia yang harus membuat hidup Anda jadi asin dan terasa. Tapi hidup Anda dan saya yang mengalami damai sejahtera yang berdampak rasa buat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.